untuk menguasai hati dan pikiran kita. Kita berdoa atau saat teduh sejenak. Kita mulai. Selamat Paskah bagi kita semua. Tanpa kebangkitan, salib di Golgota hanyalah peristiwa tragis dalam salah satu babak sejarah di Timur Tengah. Seandainya Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Karena itu, marilah kita rayakan kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Ia telah bangkit, maka kita percaya bahwa semua yang telah dibaptis dalam namanya akan dibangkitkan dan hidup dengan Dia kelak. Marilah kita rayakan dan serukan peristiwa kemenangan Kristus ini dengan penuh semangat. Kita Haleluya, Kristus telah bangkit. Kristus telah bangkit. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia menang atas kuasa maut. Kristus telah bangkit. Terpujilah Dia. Haleluya. Kita angkat pujian melalui buku ED nomor 96 ayat 1 dan 2. Nunga tahu Amataya. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah oleh sebab kasih-Mu yang dahsyat dan ajaib di dalam hidup kami. Kami menyembah-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu karena kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui nyanyian bukan dengan barang pangan. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak serta Roh Kudus, seperti pada mulanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Ya Kristus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena di pagi hari kemenangan. Singkapkanlah mata iman kami untuk dapat melihat kehadiran-Mu dalam hidup kami, melampaui segala keraguan dan kegalauan hati kami. Ya Kristus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada kedua murid di jalan menuju Emmaus. Singkapkanlah mata iman kami untuk melihat kehadiran-Mu di perjalanan hidup kami, agar hati kami senantiasa berkobar dalam cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama kami. Ya Kristus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid di tepi danau Galilea dan menikmati sepotong ikan bakar dan roti. Singkapkanlah mata iman kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam beraktivitas sehari-hari, supaya kami tahu mensyukuri setiap berkat-Mu dan mengingat semua orang yang berkumpul menyambut hidup hari demi hari. Ya Kristus yang bangkit dan menampakkan diri di bukit
Singkapkanlah mata iman kami untuk melihat kehadiran-Mu dalam kesaksian dan pelayanan kami, agar kami yakin akan penyertaan-Mu sampai akhir zaman dan dimampukan untuk bersaksi tentang kasih dan pengampunan-Mu di tengah-tengah dunia yang dicari-cari oleh kebencian, kekerasan, dan kesesakan. Terpujilah Engkau Tuhan yang memerintah bersama dengan Bapa yang kekal dan Roh Kudus hingga kini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit sorga. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita pada hari ini yang tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-27. Yohanes 11 ayat 25 hingga ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Yesus di seberang sungai Yordan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau manusia, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sampai demikian jauh pembacaan firman Allah, yang berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sangat bersukacita pada hari ini. Oleh karena Tuhan masih memperkenankan
beribadah perayaan Paskah Minggu hari ini. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan kematian dan menyatakan kepada kami jaminan atas keselamatan hidup kami, baik di bumi maupun di sorga. Terima kasih Tuhan untuk Minggu Kudus yang boleh kami rayakan pada hari ini bersama-sama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Engkau tahu Tuhan apa yang sedang melanda dunia, yaitu dunia sedang menderita oleh karena pandemi wabah virus corona. Sudah ribuan orang yang meninggal dunia dan ribuan orang juga yang terpapar oleh penyakit karena virus corona ini. Engkau melihat Tuhan bagaimana kami tidak dapat melakukan aktivitas kehidupan kami seperti biasanya. Bumi ini memang dipenuhi dengan penderitaan dan tangis, tetapi bersama dengan Tuhan ada sukacita yang kekal. Oleh karena itu ya Bapa, pada perayaan Paskah hari ini kami datang kepadamu supaya Engkau yang membangkitkan dan menggelorkan iman kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut dan khawatir atas kehidupan kami. Kami tidak perlu takut tentang hari esok, tentang apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami jalani dalam kehidupan kami. Oleh sebab rancangan manusia bisa gagal, tetapi rancangan Tuhan tidak pernah gagal atas kehidupan anak-anaknya. Itulah yang meneguhkan serta menguatkan iman percaya kami. Kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Berkatilah semua pelayan dan semua warga jemaat GKPI Jemaat Khusus Pasawaran Maui Medan. Semua Tuhan kami yang sedang beribadah pada saat ini di rumah kami masing-masing, atau oleh karena pekerjaan dan pelayanan kami terpaksa harus meninggalkan rumah dengan keadaan bahaya. Tuhanlah yang menjagai, melindungi dan memberkati kami. Kami berserah hidup kami ini kepada-Mu ya Bapa. Engkau yang memeliharakan dan menggembalakan. Akibat dari virus corona ini juga Tuhan, kami tidak dapat mengerjakan pekerjaan kami dengan baik dan itu mengganggu rezeki dan perjalanan ekonomi kami. Bukan saja di tengah-tengah keluarga, tapi juga ekonomi bangsa. Tuhan Yesus, kami mohon kepada-Mu, tolonglah kami melalui semua pergumulan dan penderitaan ini dengan tabah, dengan sabar. Oleh sebab Engkau telah terlebih dahulu menangguhkan penderitaan kami melalui kematian dari kayu salib. Biarlah kami boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan, meskipun sekarang kami sedang dirundung oleh malam karena virus corona ini. Tuhan hanya mencukupkan apa yang kami perlukan. Biarlah kami berdoa mengaruhkan anak-anak kami dan mereka boleh bertumbuh sehat jasmani dan rohaninya. Mereka boleh menjadi anak kebanggaan, anak sukacita. Berkati setiap orang tua untuk boleh berkhidmat, untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga dan mereka dapat mengerjakan bagiannya sebagai orang tua untuk menggembalakan anak-anaknya seperti yang Tuhan perintahkan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biar Tuhan Yesus, Engkau menolong para penguasa kami, pemimpin kami,
dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, semuanya Tuhan Engkau berikan hikmat untuk dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, terlebih pada kondisi yang sulit ini. Kami menyerahkan juga pelayanan gereja di KPI Jemaat Khusus Pasaman Melalui Medan. Kami tidak akan menyerah dalam situasi ini, Bapak. Kami akan tetap melayani dengan sebaik-baiknya, dengan seluruh talenta yang kami punya, yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, biar Engkau memberi kekuatan kepada semua hamba-hamba untuk melayani dengan sungguh-sungguh. Tidak saatnya pada saat ini kami berpecah belah, tetapi saatnya bagi kami untuk bekerja sama dan melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu Bapak biar jemaat kami KPI Pasaman Melalui, bolehkah kami terbaik yang bisa kami lakukan untuk menjangkau, untuk menyentuh, untuk melayani semua umat Tuhan. Dimuliakan Engkau, Bapa yang baik, bangkitkanlah iman percaya kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan melalui Hidup Jemaat nomor 194 ayat 1 hingga ayat 2. Dikau yang bangkit Maha Mulia. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera yang melampaui segala akal serta pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati.
Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Pada ayat yang pertama, kita melihat bahwa dikatakan di sana Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi menengok kubur Tuhan Yesus untuk merempah-rempahi mayat atau jenazah daripada Tuhan Yesus yang disalibkan dan mati di atas kayu salib. Sementara itu mereka belum sempat merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus seperti adat yang diaturkan oleh tradisi Yahudi. Itu sebabnya mereka pergi ke kubur Tuhan Yesus. Dan mereka sedang bertanya-tanya tentang siapa nanti yang akan menggulingkan batu itu. Tetapi mereka terus pergi. Itulah juga boleh menjadi gambaran dan peneguhan kepada kita, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita mempunyai motif yang kurang tepat untuk melayani Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu tidak menjadi persoalan. Asalkan kita mau pergi datang kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengubahkan kita. Tuhan sendiri yang menghancurkan segala rintangan serta halangan-halangan yang kadang-kadang kita pikirkan yang menjadi penghalang bagi keinginan kita bertemu dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ternyata kita lihat di ayat yang kedua, terjadilah gempa bumi yang hebat. Dan Tuhan menaruhkan satu keajaiban pada kubur Tuhan Yesus itu. Dan dikatakan di sana bahwa malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah, mereka melihat kubur Yesus yang tadinya ditutup oleh batu, dimateraikan dan dijaga oleh para prajurit Roma itu, ternyata itu sudah tidak lagi menutup kubur Tuhan Yesus. Batu yang tadinya ada, penghalang yang tadinya ada di depan kubur Tuhan Yesus itu digulingkan oleh malaikat Tuhan. Dan itulah sebabnya kita boleh tetap percaya bahwa dalam pekerjaan yang baik, dalam pelayanan yang baik, kadang-kadang kita melihat ada rintangan, ada tantangan, tetapi tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu menolong kita menggulingkan batu-batu penghalang itu sehingga kita dapat bertemu dengan Tuhan. Disitulah para perempuan itu melihat bahwa Yesus tidak ada di situ. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Dan mereka sendiri melihat di tempat pembaringan bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di sana. Ibu bapak, apakah para perempuan-perempuan itu menjadi gembira?
Dan hal sebaliknya terjadi kepada para prajurit yang menjaga kubur Tuhan Yesus. Para penjaga-penjaga itu menjadi ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kira-kira apa jawab mereka kepada bosnya, kepada komandan, kepada pemimpin, kepada yang memerintah mereka? Apakah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit, atau mereka sendiri yang mengarang-arang? Entah-entah pun mereka tidur, mungkin nanti akan ada tuduhan-tuduhan kepada para penjaga-penjaga itu. Seorang penyair pernah menuliskan, hal yang membuatmu tertawa suatu saat akan membuatmu menangis. Dan apa yang kini membuatmu menangis adalah hal yang nanti akan membuatmu tertawa. Tertawa dan menangis adalah hal-hal yang sehat dan normal dalam hidup manusia. Tawa dan tangis datang silih berganti. Maka pertama-tama mungkin orang-orang Roma, orang-orang yang membenci Yesus, mereka yang menyalibkan Yesus, mereka tertawa melihat Yesus disalibkan. Mereka tertawa, mereka gembira karena Yesus yang mereka tuduh pemberontak itu sudah berhasil mereka hukum dalam satu hukuman yang terkutuk, disalibkan. Sementara mereka yang mencintai Tuhan Yesus, ibunya, saudara-saudaranya, murid-muridnya, para pengikut-pengikut Yesus, mereka menangis. Mereka menangis karena melihat Yesus yang mereka kasihi disalibkan di atas salib itu. Dan setelah melihat Yesus bangkit, kubur itu kosong. Apa yang membuat mereka menangis? Ternyata itulah yang membuat mereka tertawa. Tuhan kita Yesus Kristus sungguh-sungguh bangkit, mengalahkan maut itu. Tuhan Yesus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dalam Yohanes 11 ayat 25. Yesus kita adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup. Iman kita kepada Yesus adalah iman yang didasarkan kepada kebangkitan Yesus. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, iman kita kepadanya itu adalah sia-sia. Pekabaran Injil pun sia-sia. Kegiatan dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh para rasul juga sia-sia. Iman, kepercayaan, pemberitaan, dan kebangkitan tidak bisa dipisahkan. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi fondasi iman yang menentukan hasil kepercayaan kita dan fungsi pemberitaan kita. Jika Yesus tidak bangkit, kita tidak perlu menjadi orang Kristen. Jika Yesus tidak bangkit, kita tidak perlu mengabarkan Injil. Sejarah akan terus-menerus membuktikan satu hal, bahwa gereja yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus Kristus tidak akan mempunyai iman yang sejati dan tidak mempunyai iman yang dapat diberitakan. Gereja yang hanya menganggap Yesus sebagai revolusioner, sebagai moralis yang besar, perombak sistem masyarakat, psikolog, dan Yesus Kristus konselor terbesar, adalah gereja yang lumpuh, yang tidak mempunyai kekuatan. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Paulus berkata, kebangkitanlah yang menjadi jaminan iman, jaminan pemberitaan, dan jaminan kehidupan Kristen. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. Jikalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka kita adalah yang paling malang. Jikalau Yesus Kristus tidak bangkit,
Kita adalah yang paling malang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus di atas kayu salib itu adalah untuk menebus dosa-dosa kita. Dia katakan dalam Yohanes 19 ayat 30. Di atas kayu salib dia mengerang. Dia memandang kepada orang-orang yang dikasihinya dan yang mengasihinya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu, bahwa kematian Yesus menyelesaikan semua perkara, pergumulan, dan penderitaan kita. Bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib menyelesaikan semua karya yang tidak bisa diselesaikan oleh dunia ini, yang tidak bisa diselesaikan oleh para nabi, yang tidak bisa diselesaikan oleh orang-orang baik, orang-orang saleh. Hanya Yesus yang bisa melakukannya dalam karunia kasih-Nya kepada kita. Hanya Yesus yang mati di kayu salib itu yang dapat memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita. Nah, kembali kepada teks kita pada hari ini. Para perempuan-perempuan yang datang itu, mereka melihat bahwa kubur kosong. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada para perempuan itu, jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Tuhan tahu siapa yang kita cari. Tuhan tahu apa yang kita cari di dunia ini. Apa yang kita cari di tengah-tengah dunia ini. Sekarang dalam situasi corona ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita cari, apa yang kita kejar-kejar, seolah-olah sudah gak ada lagi artinya. Yang paling utama sekarang yang dilakukan oleh orang-orang adalah tinggal di rumah dan menjaga keselamatan dirinya. Jangan sampai dia terpapar virus corona. Jangan sampai dia menderita karena virus yang tidak kelihatan ini tetapi sungguh mematikan. Tuhan tahu apa yang kita cari dalam hidup kita ini. Tuhan tahu siapa yang kita cari. Tuhan memandang semua itu. Dan Tuhan menolong kita untuk memahami prioritas-prioritas di dalam hidup kita. Kalau ketiga perempuan yang datang ke kubur Yesus itu, mereka itu datang dengan motif yang salah, dengan keinginan yang salah, dengan pikiran yang berkecamuk, mata mereka tertutup dengan masalah-masalah. Memang seperti kita juga, kadang-kadang saking banyaknya masalah hidup kita ini, gak nampak kita lagi terang kasih pertolongan Tuhan itu. Kita hanya terpaku pada masalah kita. Tapi kita lihat Alkitab menunjukkan bahwa Allah mengambil orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat dan memakai mereka untuk kemuliaannya. Para perempuan-perempuan ini, mereka itu bukanlah perempuan-perempuan yang hebat, bukan istri pejabat, bukan juga orang-orang kaya atau ternama. Bahkan pada zaman itu, perempuan itu tidak dipandang sebagai manusia, sesama manusia. Mereka adalah warga kelas 2. Apapun kesaksian para perempuan, itu selalu dikali 0. Kalau perempuan yang bersaksi, maka kesaksian itu tidak dapat diperhitungkan. Tetapi para perempuan ini yang dipakai Tuhan. Perempuan ini yang dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitannya. Nah, kita lihat Allah mengambil orang-orang yang disingkirkan dalam masyarakat dan memakai mereka untuk kemuliaan Tuhan.
Dan secara berulang-ulang Alkitab menunjukkan bagaimana Allah bekerja melalui orang-orang miskin. Kita melihat yang menjadi saksi kelahiran Tuhan Yesus itu adalah para gembala di padang Efrata. Tuhan pakai orang-orang berdosa untuk menceritakan anugerah pengampunannya. Kita lihat dia yang disalibkan di sebelah kanan Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang berdosa. Dia bilang, Tuhan, kalau tiba kau di Firdaus, ingat dengan diriku ya, katanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan mengingat orang berdosa itu. Orang-orang terbuang, orang-orang asing dalam kisah penebusannya. Tuhan pakai semua orang-orang yang disingkirkan ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bahkan kalau kita telusuri dari garis keturunan Yesus itu sebenarnya keturunan perempuan yang ya boleh dikatakan juga perempuan yang kurang baik. Dan dilahirkan dalam keluarga miskin melalui seorang petani perempuan yang masih muda. Yusuf dan Maria itu keluarga miskin. Tetapi Tuhan memakai mereka untuk menjadi keluarga di mana Yesus bertumbuh. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya melalui semua orang yang dipanggilnya. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil. Karena keselamatan itu harus diberitakan. Keselamatan yang daripada Tuhan itu ada sekarang dan sampai selama-lamanya. Keselamatan itu ada di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Itu yang akan kita ceritakan kepada dunia. Itu yang akan kita beritakan kepada dunia ini. Keselamatan itu ada di masa lampau, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Dan semua orang beriman yang menantikan kedatangannya akan hidup dan menyaksikan kemenangannya atas semua kerajaan dan bangsa-bangsa. Karena itu kita dipanggil untuk taat. Taat, pergi memberitakan firman Tuhan. Taat, karena itu adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Mereka dipanggil dan bertemu dengan Tuhan. Dan dikatakan di sana bahwa murid-murid harus pergi ke Galilea. Supaya mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Pergi ke Galilea. Dan para murid itu yang menerima pesan tentang kebangkitan Yesus harus pergi. Harus taat pergi. Kalau tidak, mereka tidak akan bertemu dengan Yesus. Kita pun demikian. Kita menerima perintah Tuhan, kita harus taat. Pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tangan Tuhan akan memegang tangan kita. Jangan ragu untuk pergi memberitakan Injil. Jangan ragu untuk melayani Tuhan. Jangan ragu untuk melakukan dan menyatakan bahwa kau adalah pengikut Kristus. Jangan ragu karena Tuhan memegang tangan. Jangan pernah ragu untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga nama Bapa dimuliakan. Ada satu perkataan yang mengatakan, akan tetapi dapatkah kita berpegang erat? Itulah soalnya. Seringkali tangan kita sendiri sudah lemah. Tangan kita tidak kuat lagi berpegang erat. Pegangan tangan kita mudah kendur lalu lepas. Tetapi untunglah yang dibutuhkan pada saat seperti itu bukanlah agar kita memegang tangan Kristus, melainkan agar Kristus memegang tangan kita. Karena itu kekuatan seadanya sudah memadai. Keselamatan bukan bergantung pada kuat atau lemahnya cara kita memegang Kristus, melainkan pada cara Kristus memegangi tangan kita. Dia memegangi tangan kita dengan erat dan kuat. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita sedang menghadapi persoalan dan pergumulan penderitaan yang sama di tengah-tengah dunia ini. Di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, tetapi di semua tempat di seluruh dunia.
kita memandang kepada apa yang dikatakan oleh Habakuk 3 ayat 5. Kalau kita melihat situasi ini, penderitaan ini dengan cara pandang Tuhan, kita akan tetap tabah. Karena Allah dapat mendatangkan orang atau kekuatan asing atau bencana untuk mendatangkan hukumannya. Tetapi di dalam Kristus ada anugerah. Habakuk pasal 3 ayat yang kelima mengatakan, mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Allah sedang berkarya pada saat ini untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih matang, lebih sabar, lebih mau setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada orang tua, setia kepada keluarga. Tuhan memanggil kita. Mari kita pakai momen-momen kebersamaan dengan keluarga ini untuk mengembalikan lagi apa yang selama ini tidak dapat kita lakukan bersama dengan keluarga. Untuk menggali minat, kekuatan, dan talenta kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Banyak sekali yang sebenarnya mungkin tidak bisa kita lakukan selama ini oleh karena pekerjaan, oleh karena kesibukan, oleh karena ini dan itu. Tetapi ini saatnya Tuhan sedang memberikan anugerah kepada kita. Mungkin tadinya itu adalah sebuah hukuman menurut pandang mata kita. Sama seperti salib, sebuah kebodohan, sebuah kutukan bagi mata dunia. Tetapi bagi orang beriman, salib adalah anugerah. Bagi orang beriman, corona ini juga pun bisa menjadi anugerah. Anugerah di mana kita semakin dikuatkan, diperteguh, semakin berani percaya kepada Tuhan dan semakin giat melayani Tuhan. Perempuan-perempuan itu didesak untuk percaya, didesak untuk berbagi, didesak untuk bersuka cita. Dikatakan oleh mereka, oleh para malaikat itu kepada para perempuan, jangan takut, ini adalah sukacita besar. Pergi, beritahukanlah kepada murid-murid Yesus. Kita pun hari ini didesak untuk percaya kepada kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga didesak untuk berbagi kasih, berbagi waktu, berbagi harta, berbagi rejeki. Banyak sekali sekarang orang yang tidak lagi makan, yang tidak lagi bisa memberi anak-anaknya makan karena mereka tidak bisa bekerja. Karena memang selama ini pun mereka mencukupkan rezekinya. Ya, makan pagi, bekerja pagi untuk makan sore. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita dalam Paskah ini. Kita didesak untuk berbagi rezeki, berbagi kasih. Dan mari melakukannya dengan sukacita, dan kita didesak untuk bersukacita. Biarlah Paskah mengubahkan kita. Percaya, berbagi, bersukacita di dalam Tuhan yang bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebangkitan-Mu. Bangkitkanlah iman percaya kami untuk percaya kepada kuasa kebangkitan-Mu di bumi ini dan di surga kelak. Ajarilah kami untuk berbagi, dan biarlah kami boleh bersuka cita dalam persekutuan kami di tengah keluarga dan juga dalam kehidupan kami sekarang yang sedang mengalami penderitaan. Engkau Tuhan yang beserta dengan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku MB nomor 91 ayat 1 dan 3.
bersama-sama menyampaikan persembahan kepada Allah Bapa di surga. Firman Tuhan menghantar hati kita dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatku yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita menyerahkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripada, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanlah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapanmu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan di tengah gerejamu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan roh yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah berkenan membuat kami berpengharapan yang baru dalam kebangkitan anak-Mu dari antara orang mati. Kami sangat bersukacita karena Tuhan dan Juru Selamat kami telah menaklukkan kematian dan maut, sehingga kami jadi yakin bahwa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian itu akan menjemput kami dari dalam kuburan dan memasukkan kami dalam kerajaan untuk menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kami memanjatkan puji syukur kepada-Mu, dan biarlah sepanjang hidup ini kami memasyurkan dan memuliakan kasih setia-Mu. Namun kami sadar bahwa kami tidak memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menentukan arah perjalanan hidup kami kepada-Mu, karena musuh-musuh kami tidak akan membiarkan kami, karena kami lemah dan mudah tergelincir dalam jurang-jurang nafsu dan kesenangan dunia ini. Karena itu ya Tuhan, Bapa kami, jangan
supaya kami boleh tinggal di bawah hadirat-Mu sepanjang umur kami, supaya di bawah Tuhan pemeliharaan dan pengaturan musuh kami tidak dapat mencelakakan kami. Kami juga memohon pemeliharaan dan perlindungan-Mu untuk semua orang yang memanggil nama-Mu, yang dicontang-campingkan keraguan sehingga mereka menjadi permainan dari hal-hal yang duniawi. Terangi dan pimpinlah hati pikiran mereka kepada-Mu, supaya mereka menyesali penyimpangannya dengan hati yang terbuka, dengan ikhlas menerima keselamatan yang kekal yang telah disediakan Allah-Mu bagi semua orang yang percaya kepadanya di dalam kematiannya dan di mana mereka di dalam kebangkitannya. Terangi dan pimpinlah gereja dan semua Injil keselamatan yang diberitakan ke seluruh dunia ini, supaya semua orang yang mendengar dan datang kepadamu turut beroleh sukacita yang Engkau berikan. Berilah ketabahan dan kesabaran kepada semua hamba Tuhan, agar dengan lemah lembut dan hati yang sabar mengajak dan mengajar orang untuk mengenal, supaya betapa pengertian dan pemahaman dunia akan kasih anugerah di dalam kematian dan kebangkitan oleh kasih Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.